kawan-kawan. Cara kita adalah kita sudah menderita. Bendera TNI yang saat ini menjadi korban tahun 2014 hingga hari ini belum dicabut moratorium. Aksi yang kami lakukan itu tergabung bersama rekan-rekan organisasi yang lain yang untuk aliansi bela pekerja migran Indonesia di Lombok Timur. Itu adalah tujuannya yang pertama menyelesaikan kasus PT Bagus Bersaudara ini. Hingga hari ini belum selesai permasalahannya, yaitu mengembalikan uang yang pernah mereka serahkan ada yang melalui sponsor dan langsung ke PT Bagus Bersaudara. Dan bahkan hingga hari ini kepala cabang PT Bagus itu menghilangkan jejak, sudah 7 bulan kabur kemana, tidak ada yang tahu. Itu yang pertama. Nah, supaya segera dikembalikan uang mereka, diselesaikan segera, itu permintaan kita, dan Pemda harus bersurat ke Kemnaker untuk menyelesaikan persoalan dari PT Bagus yang sudah lama beroperasi di Kabupaten Lombok Timur. Nah, yang kami sayangkan juga dari pihak Kemnaker itu hanya skorsing, tetapi kapan akan menyelesaikan mencabut anggaran dana yang menjadi jaminan PT Bagus Bersaudara ke negara 1,5 miliar itu, agar segera itu dicairkan dan memberikan hak sepenuhnya dari calon TNI korban dari PT Bagus Bersaudara ini. Dan yang kedua, kami mendorong pihak Pemda kita untuk segera mensosialisasikan perda yang sudah disahkan di awal tahun 2002 ini, nomor 5 tahun 2022 ini, agar segera disosialisasikan supaya masyarakat tahu dan apa yang harus kita lakukan, dan segera itu bekerja sama dengan beberapa OPD. Nah, tidak mungkin dari Disnaker saja yang berjalan sendiri. Nah, nanti dengan melibatkan pihak kepolisian, dengan dinas PMD, mulai pemerintah desa, nah terus tokoh-tokoh yang masih ada di masyarakat tersebut, nah terus melibatkan dari unsur LSM dan ormas yang ada di desa dan ada di kabupaten kota. Dan yang ketiga yang kami minta itu adalah pihak Pemda melalui bupati nanti untuk segera mendorong desa atau mengimbau desa untuk membuat perdes berdasarkan perda yang sudah disahkan oleh Pemda kita Kabupaten Lombok Timur. Nah, itu segera untuk meminta semua desa untuk membuat perdes tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada 5 tanggung jawab desa di situ. Nah, supaya mengurangi hal-hal yang terjadi di daerah kita, terutamanya di Kabupaten Lombok Timur saat ini adalah darurat perdagangan orang. Hampir setiap hari ada saja yang ditangkap, yang ditipu, terus terjadi perdagangan orang. Ini hampir setiap hari. Kita malu dengan daerah kita, masyarakat kita yang hampir setiap hari kena penipuan dan terjadi perdagangan orang. Terbukti hampir setiap hari ada saja yang dipulangkan, baik yang menjadi korban tenggelam kapal kita yang mayoritas terbanyak di Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, terjadi lagi tenggelam bot yang mereka pakai bulan-bulan lalu. Lombok Timur itu ada 5 orang lagi yang ikut menjadi korban. Nah, belum yang lain, terjadi penangkapan pas mereka mau naik ke negara Malaysia, ditangkap di pinggir pantai dan dipenjarakan selama 5-6 bulan, dikirim pulang. Belum lagi yang terjadi kemarin-kemarin ini yang mengakukan minta SWI mendampingi, SWI Lombok Timur kan, mereka datang untuk minta didampingi. Ada yang tertipu juga baru-baru ini sekitar 5 orang itu sebesar 159 juta, itu satu orang. Dari mana itu? Itu dari Kecamatan Juwaru. Kita tidak menyebut desanya ya, dari Kecamatan Juwaru. Ini yang kita sayangkan, sampai percaya semudah itu saja mengenai biaya yang akan ke luar negeri digantikan ke Korea Selatan dengan sudah menyerahkan uang pertama sebesar 50 juta. Nah, mereka dibawa ke Jakarta dengan alasan beberapa bulan akan diberangkatkan. Setelah 4 bulan mereka di Jakarta, mereka dipulangkan dengan alasan semua kantor ditutup alasan COVID. Nah, ternyata jarak 1 bulan mereka di rumah, mereka diinformasikan akan dikirim ke Inggris karena
beberapa hal yang disampaikan ya masyarakat awam sepengetahuan tentang bagaimana menjadi calon PMI yang benar dan baik itu masih terlalu awam karena kurangnya sosialisasi dari daerah kita, Pemda kita, dan bekerja sama dengan semua OPD terkait yang kami sebutkan tadi, terutama desa yang memiliki rakyat kan, supaya jangan tertipu terus dan terjadi perdagangan orang. Nah terus kemudian ada juga yang dari Polandia 10 orang, tetapi ini PT yang berbeda, bukan PT Bagus. Nah itu yang apa namanya, udahlah kita minta Pemda itu menyetoplah supaya melalui surat himbauan mungkin sampai ke desa bahwa jangan percaya begitu saja dengan oknum atau oknum PT yang membawa dan menyebut nama PT JMI, mereka merekrut ke Polandia. Ini supaya mereka jangan percaya karena iming-iming gaji tinggi ke Polandia itu, padahal tidak mungkin. Negara berkembang kan di situ, sama dengan Brunei Darussalam, negara berkembang tidak ada yang digaji sampai puluhan juta seperti yang disponsori. Itu yang membuat masyarakat itu tergiur untuk diberangkatkan sana. Nah terus dengan proses yang cepat, gaji tinggi, tidak ada ditampung segala macam, ceritanya langsung akan diberangkatkan untuk di Polandia. Karena terbukti saat ini Lombok Timur itu mayoritasnya yang terbesar dari korban PT Bagus ini 200 sampai 236 orang ini adalah korban bukti fakta bahwa ada oknum PT juga yang nakal merekrut di lebih dari job yang sebenarnya. Nah itu yang terjadi. Mereka dibawa masuk keluar dari LTSA yang sudah kita miliki di Kabupaten Lombok Timur. Nah yang tadi itu, marilah semua OPD ini digabung oleh Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati untuk diminta yang 4 atau 5 OPD ini untuk bekerja sama, gotong royong, saling bahu-membahu, bergandengan tangan bersama di Snaker Trans yang kita miliki, ada LTSA-nya di situ, dan terus dinas sosial yang ada di Lombok Timur, terus dinas PMD kita di Lombok Timur, karena mereka yang punya desa, dinas PMD ini, supaya mengetuk hati semua desa ini segera membuat perdes dan disosialisasikan dan untuk buat perdes supaya mengurangi lah paling tidak, kalau tidak melepaskan dan menggandeng pihak kepolisian. Nah supaya bersama-sama kita bekerja sama untuk paling tidak mengurangi dampak-dampak penipuan dan perdagangan orang kita di Lombok Timur. Dan yang ketiga, ada dinas koperasi. Tawarkan mereka memiliki dinas koperasi itu, mungkin di antara kita ketimbang mereka angkat hutang besar-besar, dijanjikan gaji tinggi tetapi tidak jelas ke luar negeri, lebih baik mereka dibina di daerah kita sendiri, ditawarkan dinas koperasi untuk ayo bangun UKM, ada ini, mungkin ada untuk pemberdayaan, baik Purna PMI, mungkin banyak yang sudah bawa uang, itu untuk mereka dibina sebenarnya dalam pemberdayaan bagaimana mereka menjadi PMI sukses. Nah mereka ketidaktahuan apa yang akan dilakukan, mereka bawa uang hanya mengambur-amburkan begitu saja, lusa mereka habis uangnya akan terjadi lagi, jadi TKI yang bermasalah. Ini yang terjadi. Nah, terus dinas perdagangan, nah mereka ada itu apa yang akan bisa menyupport mereka untuk bisa membantu mereka dalam jual beli dalam usaha yang sudah dikembangkan bersama UKM koperasi umpamanya ini, supaya sama-sama. Nah, supaya tidak lagi terus-menerus masyarakat kita ini sedikit-sedikit luar negeri, tetapi pahamnya mereka masih terlalu awam karena tingkat sosialisasi dari Pemda kita dan sampai tingkat desa itu sangat kurang dan lemah, tidak paham dalam pengetahuan bagaimana menjadi PMI yang baik dan benar itu, yang secara prosedural atau tidak menjadi ilegal masuk kita. Nah dengan tujuan itu mari kita bekerja sama, kita dari serikat buruh dengan LSM yang lain itu kita bisa bersama-sama untuk paling tidak bisa membantu masyarakat kita, jangan lagi ada yang kena tipu, ada yang terjadi perdagangan orang. Kita malu dengan masyarakat kita yang mayoritasnya ditipu di daerah kita di Lombok Timur dan terjadi dampak perdagangan orang yang cukup besar selama ini itu aja yang menjadi titik fokus dari SBMI kan ya? Ya,
Nah, supaya bisa mengurangi dan paling tidak tergiur lagi lah dengan keluar negeri ini. Paling tidak kalau ada job yang lain di luar Polandia, di luar Malaysia itu tawarkan ya negara-negara lain, umpamanya Taiwan, Hong Kong dan negara yang lain yang benar-benar memiliki job yang benar, tetapi melalui PT yang bagus dan PT yang sudah dikenal oleh masyarakat ya.